ini sehat semua Baik, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Mbak. Oke, nah berhubung hari ini adalah jadwal saya untuk sharing session dan saya mau sharing sedikit tentang psikologi. Semoga bisa menambah sedikit insight buat teman-teman semua. Wait, aku mau sharing sih. Nah, dimohon partisipasi aktif teman-teman dalam sharing session kali ini. Insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Oke, ini gimana ya cara present? Baik, teman-teman. Jadi, topik yang aku angkat saat ini adalah fakta dan mitos-mitos dalam psikologi. Mungkin nanti bakal lebih banyak tentang faktanya sih, biar lebih tahu gitu apa aja sih yang ada di psikologi dan psikologi itu mempelajari apa aja. Topik ini berangkat dari diri sendiri ya, karena saya sendiri adalah alumni psikologi baru S1 sih, belum S2. Next. Nah, sebelum mulai, kita main game dulu guys di mentimeter.com. Bentar, gimana cara sharing session? Jelek banget. Teman-teman, mohon partisipasinya buat mengikuti kuis kali ini. Bentar, aku copy ya ininya di chatbox. Insya Allah kuisnya seru dan berguna. Dan Berhadiah dong, Mbak. hadiahnya senyuman dari Mbak Tia. Dari Mbak Fitri. Oke, let's go. Itu linknya bisa dibuka, guys. Let's go, let's go, let's go. Di MP banyak dari sekolah. Iya, Pak, banyak, Pak. Eh, gimana caranya? Udah mulai emang? Udah bisa lihat belum? Eh, udah Udah. mulai emang? Udah, Mbak, udah mulai. Oke, yang pertama adalah psikologi versus psikiater itu sama apa beda? Yuk. Ding, 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 ding. Sama apa beda? Beda apa sama? Kira-kira gimana? Gimana sih biar di waktu teh aku kayak agak-agak gaptek, euy. Nah, oke, 14 orang menjawab beda dan 2 orang menjawab sama. Sama apa beda? Let's see nanti di presentasi Ini aku. jawabnya gimana nih? Emang belum bisa jawab, Mas? Oh ini. Di samping Ini. kanannya yang hitam-hitam. Udah. Terus berikutnya teh udah bisa belum sih, guys? Udah. Berikutnya. Udah bisa dijawab belum? Udah. Ya, psikologi jurusan IPA atau IPS kira-kira nih kalau anak kuliahan SMA mau ngambil jurusan psikologi tuh dia harus anak IPA atau harus anak IPS. Misalkan dia SBMPTN, dia harus ngerjainnya soal soshum atau soal saintek. Ayo, kira-kira yang mana? Wow, banyak yang menjawab IPS ya. Terus ada yang bilang IPA juga. Anak bahasa nggak ada Mbak. Bukan kapan bahasa. Enggak, kan kalau apa UTBK itu ada dua, soshum atau saintek. Itu. Terus kalau jalur rapot itu tergantung sama dia jurusan di SMA-nya kan, IPA atau IPS untuk bisa masuk psikologi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, 13 orang menjawab IPS, 6 orang menjawab IPA. Good. Berarti ini ya, masih masih ada yang bilang IPS, ada yang bilang IPA. Kita bakal tahu faktanya nanti. Next. Kumaha iya teh. Ini ya. Apa hal yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata psikologi? Kira-kira kalau misalkan nih teman-teman dengerin kata-kata kata psikologi, nah itu teh kata-kata Kak, hal yang terlintas pertama kali di kepala teh apa? Ini jawabnya gimana? Terserah. Kok saya nggak ada ininya sih? Masa Pak?
Masih yang tadi Di harus di next, refresh ya. nggak tahu. Di refresh mungkin. Oke, beberapa udah mulai jawab nih. Kejiwaan. Oke, aman jiwa. Hai. Seperti dukun. Bener banget ini. Baca garis tangan. Mental health. Mental health. Kepribadian, ya betul. Bisa baca pikiran orang. Oke. Ilmu yang pelajari perilaku manusia. Ah, ini kayaknya bener banget deh. Mental. ODGJ. Ih, tahu ya istilah ODGJ, keren tahu. Konsultasi. Deddy Corbuzier. Psikopat. Hati-hati nanti di Terawang. Awas. Berkaitan dengan kesehatan mental. Curhat, peramal. Oke, tidak jauh-jauh dari ini ya. Baca-baca pikiran orang sama dukun. Tapi ada ya bagus nih ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Itu kayaknya orang psikologi ya yang jawab. Oke, thank you guys. Kita kembali lagi ke ini. Kumaha carana ini? Gimana sih cara balikinnya? Bentar guys. Oke, terima kasih guys sudah berpartisipasi dalam kuis pagi hari ini. Beberapa ada yang sudah menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Next, kita akan tahu jawabannya. Namun sebelum menjelaskan tentang psikologi, saya mau jelasin tentang background aku dulu. Jadi, aku dulu eh, pernah hidup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Alhamdulillah ya. Jakarta belum. Jadi SD di Majalengka 6 tahun. Terus lanjut SMP sama SMA di Brebes, Jawa Tengah. Terus lanjut kuliah di Surabaya, di UNER. Nah, terus habis dari Surabaya tuh aslinya balik lagi ke Brebes karena ngabdi 3 tahun. Karena apa ya, eh ada komitmen beasiswa buat ngabdi di SMA asal. Terus habis gitu pernah kerja di Majalengka juga di e-commerce warna oranye, terus kena layoff, terus akhirnya lanjut di IMP di Jakarta. Setelah di Jakarta nggak tahu nih mau dibawa kemana. Oke, next. Jadi ini akan menjelaskan tentang pengalaman selama di Surabaya nih pas belajar psikologi. Next, oke. Pertama tentang definisi psikologi dulu. Jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pikiran, dan perilaku manusia. Tadi udah ada yang jawab ya, udah benar tuh. Jadi batasannya itu ada di pikiran sama di perilaku. Nah, sebenarnya dia ngomong pikiran tuh agak-agak abstrak kali ya. Kan pikiran tuh sesuatu yang nggak terlihat. Nah, itu. Makanya psikologi itu ilmu yang abstrak emang. Abu-abu. Nggak jelas. Kalau misalkan, apa ya, kalau misalkan orang mungkin sakit, kerasa sakit nih, dadanya, kepalanya, itu kan bisa langsung ke dokter ya. Tapi kalau misalkan pikiran gitu, nggak kelihatan. Misalkan ada orang yang cemas, itu kan nggak kelihatan ya, nggak kerasa, nggak semua orang aware. Makanya di kita itu masih agak-agak belum aware sama eh, gangguan-gangguan atau yang sakit-sakit, sakit-sakit yang kaitannya sama mental atau mind atau behavior gitulah. Karena sakitnya tuh kayak nggak kerasa gitu. Jadi ilmu yang dipelajari itu objek ilmunya kita tuh juga sesuatu yang nggak terlihat gitu. Abstrak banget emang psikologi. Nah, kayak gitu. Terus next. Nah, di psikologi tuh belajar apa aja sih? Apa emang benar kita tuh mempelajari tentang tentang apa? Pikiran orang, terus bisa baca garis tangan, terus bisa baca apa? Golongan darah gitu-gitu. Kepribadian orang, benar apa enggak? Nah, ini uh, sharing tentang 4 area ya, 4 area yang ada di psikologi. Setiap kampus tuh beda-beda sih pembagian areanya, tapi secara umum kurang lebih tuh 4 ini gitu di beberapa kampus di Indonesia ya. Yang pertama itu di pendidikan, yang kedua di klinis, yang ketiga di industri, dan yang keempat tuh di sosial. Jadi itu mempelajari psikologi dari aspek-aspek keempat ini rata-rata yang ada di Indonesia tuh. Oke, yang pertama di pendidikan sama perkembangan.
di pendidikan sama perkembangan itu kita belajar tentang perkembangan dari prenatal. Prenatal tuh sebelum lahir sampai dengan lansia dan karakteristiknya. Jadi saya tuh di psikologi tuh baru tahu kalau misalkan kita tuh harus apa ya? Stimulus itu apa sih ya? Menyiapkan lah eh, perkembangan perkembangan manusia itu sejak dari kandungan gitu. Jadi dari kandungan tuh bayi itu udah bisa belajar, udah bisa dikasih stimulus. Kayak misalkan ada orang-orang kan yang kalau misalkan dia ibu-ibu hamil, terus dikasih apa ya? Dikasih mikrofon gitu di perut ibunya. Nah itu tuh salah satu stimulus gitu, biar perkembangannya tuh lebih cepat kayak gitu. Itu saya baru tahu loh. Jadi di psikologi itu mempelajarin itu dari prenatal sebelum lahir sampai dengan lansia dan karakteristiknya. Misalkan lansia itu biasanya kan nyebelin atau kayak anak kecil lagi. Nah itu emang kayak gitu karakteristiknya. Terus remaja itu sifatnya apa ya, banyak rebel. Nah karena emang karakteristiknya kayak gitu remaja. Nah itu kita belajar itu ya pas di psikologi. Terus optimalisasi perkembangan manusia. Kayak misalkan kita tahu nih bayi usia 6 bulan. Itu tuh fase perkembangannya tuh lagi apa? Misalkan lagi duduk atau lagi merangkak. Nah, itu tuh kita bisa sebagai ibu atau orang tua tuh bisa ngasih stimulus yang benar gitu. Kalau ke bayi itu tuh cara mengoptimalisasi perkembangan biar lebih cepat kayak gitu. Terus misalkan apa lagi ya? Eh Remaja tahu nih misalkan anaknya punya hmm, punya kelebihan di bidang matematika, taruhlah. Maka si orang tua ini hmm, masukin anaknya les matematika ataupun les coding misalkan ya. Karena dia tahu matematikanya jago. Kalau misalkan nyanyinya jago, seninya jago, maka si orang tua tuh naruh anaknya di les apa ya? Musik gitu misalkan. Nah, itu salah satu cara-cara untuk optimalisasi perkembangan manusia. Terus kebutuhan di setiap jenjang pendidikan. Karena ada sesi pendidikannya, kita juga belajar kayak perbedaan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan. Misalkan apa ya? Misalkan anak TK deh. Anak TK tuh sebenarnya belum cocok buat diajarin baca sama nulis gitu. Tapi stimulus biar motorik halus tuh apa ya? Ini nih kayak kayak kekuatan jarinya buat nulis itu lebih ready dibandingkan langsung belajar nulis. Tapi kayak permainan-permainan atau aktivitas-aktivitas yang bisa membuat dia tuh siap untuk menulis dan membaca. Kayak gitu. Eh, Contohnya yang di setiap jenjang pendidikan. Terus ada pendidikan khusus kayak SLB, terus ada inklusi sama akselerasi. SLB itu buat pendidikan yang anak-anak yang kurang deh kapasitasnya, misalkan kayak ada keterbatasan ya, misalkan ada yang tuna tuna tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Nah, itu SLB. Kalau inklusi itu gabungan antara anak yang tidak bisa yang punya kebutuhan khusus sama yang normal itu inklusi. Terus akselerasi itu anak-anak yang punya kelebihan khusus. Jadi misalkan IQ-nya tuh di atas rata-rata, itu ada jenis pendidikan akselerasi. Tapi kayaknya sekarang udah pada dihapus ya di Indonesia teh. Nah itu. Jadi manusia itu ada yang dari normal, di atas normal, di bawah normal. Kalau di atas normal itu anak yang terus misalkan IQ-nya kurang, misalkan belajar tuh harus diulang-ulang. Nah, itu kan mungkin IQ-nya kurang ya. Atau punya keterbatasan fisik. Nah, itu SLB biasanya. Itu juga kita belajar. Next, klinis. Yang kedua nih, kayaknya yang seru banget ya. Klinis itu banyak membahas tentang kesehatan mental anak sama dewasa. Jadi misalkan kalau di anak-anak tuh kan ada disabilitas ya. Misalkan ada anak yang ADHD gitu-gitu. Autisme itu kan biasanya diidentifikasinya pas anak-anak. Nah, itu banyak dipelajarin di klinis. Terus kalau dewasa, ya biasa kayak biasa. Salah satu contohnya kayak gangguan 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 kecemasan, terus apa sih? Kecanduan apa gitu misalkan. Kecanduan obat-obatan terlarang. Itu kesehatan mental di bagian di dewasa.
Terus misalkan udah menikah, terus ada konflik sama dunia pernikahannya, nah, itu juga di klinis dipelajarin. Terus forensik, ada psikologi forensik, ini masih dikit banget kayaknya di Indonesia. Kita belajar tentang apa ya? Psikopat ya. Kasus-kasus tentang orang bunuh orang itu kenapa, terus dia latar belakang keluarganya kenapa gitu-gitu. Sama pengalaman pengalaman di kehidupannya itu ada apa pas yang membuat dia tuh eh, mau berbuat jahat. Forensik itulah. Terus psikopatologi sama psikodiagnostik sama kayak tadi kita tuh kayak kalau misalkan mau ngediagnosa nih kamu terkena depresi misalkan itu tuh eh, apa ya eh, proses buat menuju ke situ tuh sangat panjang gitu dan orang tuh bisa disebut depresi kan ada gejala-gejalanya minimal berapa minimal terjadi selama 6 bulan setelah berturut-turut gitu jadi kita tuh nggak bisa ya langsung kamu depresi kamu ini terus makanya kalau berobat ke psikolog tuh harus lama gitu harus beberapa kali karena kita nggak bisa langsung oh kamu kayaknya ini deh kamu kayaknya ini deh nggak bisa itu tuh tahap-tahapannya tuh banyak gitu nggak secepat di kedokteran ya karena kalau di psikologi kan sesuatunya nggak jelas gitu kan tadi mind and behavior itu sesuatu yang abu-abu lah jadi kayak kalau mau ngediagnosa oh kamu kena ini misalkan kena narsistik gitu itu tuh harus harus berlapis-lapis gitu diagnosanya analisanya. Next, di industri dan organisasi. Ini yang kita tahu ya di tempat kerja. Kayak misalkan ngelihat motivasi tiap orang di pekerjaan itu apa ya. Nah, teori kebutuhan manusia paling dari bawah tuh kebutuhan untuk makan ya, makan kalau nggak salah. Terus paling atas itu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, kadang di tempat kerja tuh orang tuh butuh untuk diakuin gitu. Nah, itu tuh ada tuh di salah satu kebutuhan manusia. Terus culture, bagaimana perbedaan individu, perbedaan usia, perbedaan generasi itu bisa membentuk culture di suatu tempat kerja. Terus seleksi kerja, ini yang biasanya kita tahu di rekrutmen ya. Itu tuh kita cari tahu nih orang ini cocok enggak buat ngelakuin pekerjaan ini secara kompetensi ataupun secara kepribadian. Jadi misalkan pekerjaannya itu butuh untuk negosiasi sama orang gitu. Nah, apakah dia itu suka untuk persuasi ke orang, bertemu dengan orang banyak? Terus apakah kemampuannya dia itu sesuai sama jenis pekerjaan tersebut atau enggak? Terus misalkan kalau dev ya, dia kan harus analisa atau apa ya logikanya tuh kan bagus harus tinggi lah ya gitu. Bukan orang yang harus kreatif membuat sesuatu yang kreatif membuat acara yang kreatif gitu kan enggak ya biasanya kalau dev kan lebih ke analisa nah itu tuh bisa diketahui melalui tes-tes yang ada di seleksi kerja terus manajemen individu dalam organisasi ini eh misalkan orang itu mungkin bisa lebih engage, lebih loyal ke sebuah organisasi ketika apa? Misalkan ketika mereka itu dilibatkan dalam setiap keputusan penting organisasi. Ini manajemen individunya. Next, sosial. Sosial ini ngelihat perbedaan perilaku atau perbedaan karakter, perbedaan manusia lah di sebuah komunitas. Atau cakupannya itu lebih luas lagi. Kalau tadi kan misalkan klinis tuh lebih ke individu ya, ke satu orang. Dan faktornya itu dari keluarga misalkan, atau dari lingkungan sosialnya, dari sekolahnya. Nah kalau sosial ini lebih luas lagi, cakupannya tuh melihat banyak manusia, kumpulan manusia. Misalkan kita tuh tahu yang paling luas tuh misalkan orang-orang timur sama barat. Kita kan timur nih kayak Asia itu kan orang-orang timur. Nah, itu tuh punya kecenderungan perilaku yang atau karakter yang cukup berbeda daripada orang barat. Soalnya orang barat kayak orang Amerika gitu kan lebih individualis. Terus mereka tuh kayak bodo amat mau ngapain di jalan, nggak ada yang peduli. Nah, kalau misalkan di Asia nggak gitu kan kayak sungkan nih nanti takut diomongin orang gitu. Eh, takut kalau misalkan kayak gini gimana nggak pantas kayak gitu. Lebih ke kayak gitu. Ngelihat manusia dari cakupan banyak orang. Terus misalkan jangan itu kan luas banget tadi ya. Jangan jauh-jauh deh kayak misalkan di Jawa aja antara orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera itu kan ada beberapa karakteristik yang berbeda. Itu faktornya dari budaya juga yang bisa membentuk perilaku, kebiasaan orang tuh beda-beda. Itu sosial. Terus
Lebih banyak membahas tentang proses kognitif seseorang terhadap situasi sosial yang dalamnya. Eh, Kenapa orang melakukan suatu. Nah, itu tuh dibahas tuh di psikologi sosial. Misalkan ada orang agresif, misalkan. Nah, itu kita tuh melihat kenapa ya orang tuh bisa melakukan melakukan pukulan, misalkan memukul-mukul ketika ada orang yang nggak cocok sama dia. Kenapa dia bisa berani sampai memukul? Oh, karena misalkan dalam pikirannya dia eh, dia tuh lebih mengutamakan untuk defense, defense dirinya, me- melindungi dirinya. Jadi nggak peduli orang mau lihat apa, mau menilai dia apa, kayak gitu. Terus misalkan konflik-konflik dalam kelompok, dalam satu kelompok dengan karakteristik yang berbeda, kemungkinan konflik yang muncul apa aja. Nah, itu dalam psikologi sosial juga dibahas. Next. Nah, tadi psikolog sama psikiater bedanya apa? Salah satunya tuh dilihat dari Pak, jejak pendidikannya ya. Dari kalau psikolog itu dari psikologi S1 4 tahun. Terus S2 psikologi kurang lebih 2 tahun karena dulu teh kalau mau jadi psikolog itu dia harus S2 psikologi sama profesi. Dijadiin satu, S2 sama profesinya. Jadi biasanya orang psikologi kalau mau ngambil profesi itu 2,5 tahun minimal, paling cepat itu kalau misalkan kasusnya lancar. Kalau biasanya tuh 3 tahun sampai 4 tahunan malah. Kalau buat mau jadi psikolog S2 sama profesi dijadiin satu langsung gitu loh. eh jadi total berapa nih? 7 tahun lah ya. Terus kalau psikiater itu dari kedokteran S1 pendidikan dokter. Terus dia harus koas dulu kan soalnya gabung ya dari kedokteran ini. Terus internship buat dapetin apa STR ya yang gelar dokter itu. Nah, baru masuk ke spesialis kedokteran jiwa 4 tahun. Saya tadi lihat sih 8 semester ya. Lebih lama nih sekolahnya karena dia dari kedokteran. Kalau ini dari psikologi. Bedanya itu kalau psikiater kan dia lebih banyak basic dokternya ya. Jadi dia tuh lebih tahu gitu. Misalkan ada gangguan emosi taruhlah ya. Eh apa sih de- yang ya misalkan gangguan emosi gitu. Nah, dia tuh Hmm. lebih bisa mendiagnosa, menganalisa dari segi ininya biologinya dari gangguan otaknya misalkan. Nah, itu di psikiater tuh lebih lebih bisa ngasih judgement ke situ. Kalau psikologi kan nggak belajar gitu begitu dalam ya. Jadinya dia itu lebih banyak ke terapi, terus habis gitu dukungan ke keluarganya, gitu-gitu ya kalau psikologi. Nah, kalau psikiater tuh dia kasih obat. Terus kan ada orang meledak-ledak, gangguan emosi gitu. Nah, itu dia kasih obat. Orang depresi dia kasih obat. Kalau psikologi nggak bisa dia kasih obat. Totalnya berapa tuh di antara dua ini? Jadi itu ya perbedaan. Oh, persamaannya tadi karena dia bisa menanggulangi masalah kejiwaan. Tapi perbedaannya ini basic belajarnya. Terus IPA atau IPS? Karena ilmu yang abu-abu, jadi ada yang IPA, ada yang IPS di Indonesia aja ya. Yang IPA tuh ada di Unpad, UNS adalah Unhas Sriwijaya. Dari UNS sampai Sriwijaya ini dia masuk ke kedokteran, tapi kayak masih B gitu sih aktivitasnya. Kalau di Unpad itu dia masuk ke rumpun ilmu kesehatan. Kenapa? Kenapa ada yang kayak IPA ini? Karena dia tuh lebih fokus ke biopsikologi, biologi dan psikologi. Kan orang orang ini kecanduan rokok, kecanduan apa ya? Kecanduan obat-obatan misalkan ya, kecanduan obat-obatan keras. Eh, itu tuh dibahas kenapa orang bisa kecanduan. Proses di otaknya kayak gimana? Oh, berarti di otaknya tuh ada sistem saraf eh yang merasa ketika dia minum obat itu hormon bahagianya meningkat sehingga ketika dia tidak minum obat hormonnya itu memanggil-manggil mana nih hal-hal yang bisa membuat aku bahagia lagi mana gitu sehingga dia tuh bisa konsumsi obatnya tuh dengan menambah dosis gitu. Nanti dosis ditambah, terus nanti sistem di otaknya tuh juga mulai menerjemahkan, oh segini ya biar bisa bahagia. Nanti habis gitu otaknya tuh mencari lagi, mana nih aku pengen bahagia. Ya gitu, lebih banyak membahas di situnya, di area biopsikologi sama neuropsikologi. Yang otak-otak gitulah.
Kalau di IPS lebih banyak ke teori sosial kayak tadi sosial, industri organisasi, terus di pendidikan gitu-gitu. Lebih banyak mata kuliahnya teh. Belajar juga tentang ini biopsikologi tapi sedikit. Dulu tuh cuman di semester 1 doang, cuman 2 SPM sama 3 SPM. Itu. Jadi IPA atau IPS dua-duanya benar ya, karena ada yang IPA juga, ada yang IPS juga. Next. Mitos-mitos. Golongan darah bisa membedakan karakter. Nah, ini mungkin eh iya, cuman bagi ilmu psikologi itu tuh tidak dibenarkan ya, karena eh, tidak tidak memenuhi syarat untuk eh, untuk apa ya? Untuk mengeluarkan teori ini gitu. Jadi teorinya tuh kurang valid gitu. Dan apa penelitiannya tuh kurang bisa mencakupi syarat-syarat itulah ilmu psikologi. Jadi kalau menurut dosen di psikologi ini tuh masih kurang valid gitu. Terus psikologi bisa ramah pikiran orang, nggak ada sih nggak dipelajarin, ya tadi yang dipelajarin tuh kayak tadi kayak perilaku orang di sebuah komunitas kayak gimana, orang melakukan ini karena apa, tahu kebutuhan manusia. Oh, orang tuh dia tuh merasa marah nih karena apa? Karena dia cemburu misalkan, gitu-gitu. Jadi kayak mempelajari dari segi oh, orang tuh merasa ini karena ini kali gitu. Misalkan oh, anak ini tuh jadi kurang percaya diri karena di rumahnya selalu dituntut gitu sama orang tuanya misalkan. Kayak gitu. Jadi tahu ini kenapa? Oh, gara-garanya ini kali, gara-garanya ini. Dari teori-teori yang ada gitu. Bukan, oh kamu pasti ini, kamu itu kayaknya nggak bisa. Terus orang mengalami gangguan kesehatan mental berarti memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Nggak juga ya, nggak juga. Justru banyak tuh si psikopat tuh dia tuh IQ-nya pinter-pinter, makanya dia suka manipulasi ke orang lain. Ini berarti mitos. Terus tidak ada yang bisa dilakukan untuk melindungi seseorang agar tidak mengalami gangguan mental. Itu juga mitos, karena gangguan mental tuh kadang ya, datangnya tuh dari lingkungan terdekatnya dia, gitu. Dari keluarganya, dari pas kerja, sekolah, teman bermain, gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia tuh bisa saling melindungi dan memberi support agar ini nih, tidak membuat orang lain terkena gangguan mental. Terus, apa lagi? Anak dengan disabilitas tidak dapat berguna di masyarakat. Misalkan ada anak autis, taruh ya. Autis tuh dia yang nggak bisa kontak mata, terus habis gitu bicaranya lambat. Itu salah satu ciri autis. eh Gak berguna, pasti kalau misalkan ada anak nih kayak gini, udahlah ngapain disekolahin gitu. Nggak juga, karena setiap anak itu meskipun dia punya disabilitas atau kekurangan, pasti dia tuh punya salah satu potensi lah yang diberikan sama Tuhan. Ada banyak tuh anak autis yang dulu saya teliti, itu dia tuh pintar dalam menggambar, kayak gitu. Mahir dalam mengingat sesuatu, yang mana kadang kelebihannya tuh melebihi orang normal, kelebihan yang dia miliki. Oke lah dia punya kekurangan autisme, tapi di sisi lain dia tuh pasti ada kelebihannya, dan itu yang harus kita maksimalkan. Kalau misalkan kita punya apa ya, saudara atau eh, orang terdekat gitulah yang punya gangguan, itu tuh kita bisa maksimalkan kemampuannya dia. Seenggaknya dia tuh bisa makan sendiri, pakai baju sendiri gitu-gitu. Makanya ada terapi-terapi kan buat orang-orang yang disabilitas itu. Tuh guys, next. Thank you. Udah selesai. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Iya, wah bertepuk tangan dulu nih untuk Mbak Aya. Wih, chatboxnya rame nih, luar biasa. Minum dulu ya Mas. Oh iya ya, ini dulu. Habisnya videonya Mbak ya. Banget nih Mbak Aya. Pertanyaan pertama. Boleh-boleh. Eh, bentar, ini menarik nih. Rebel tuh apa sih Mbak? Rebel tuh lebih kayak gimana sih Mbak? Rebel, rebel, rebel anak remaja. Rebel. Oh, eh remaja rebel. Ini dia tuh kan masa remaja tuh masa peralihan, anak-anak enggak, dewasa enggak. Terus dia tuh jadi kayak lagi mencari-cari gitu loh jati dirinya mau seperti apa. Nah, biasanya dia tuh rebel tuh apa sih? Pemberontak. eh Ya, memberontak. Banyak memberontak. Karena dia tuh jaya masa Siapa? tanggung gitu loh. Dewasa enggak, anak-anak juga udah bukan. Nah, dia tuh biasanya kayak pengen bebas, pengen keluar dari rumah, pengen gabung sama teman-temannya, lebih bergabung ke teman-temannya. Ya itu emang kayak gitu, rata-rata tuh kayak gitu. Dan banyak sekali
apa ya, permasalahan yang muncul di masa remaja. Nah itu makanya remaja tuh kayak harus gimana ya, dipahami lah. Karena emang masanya tuh masa-masa tanggung. Gitu Baik. sih. Nah, Mbak, tanya nih, Mbak kalau psikologi di Islam sama psikologi Barat ya, itu ada bedanya nggak sih Mbak? Terus sama di kampus itu dipelajarin nggak sih Mbak? Oh ya, nah ini salah satu pertanyaan aku juga sih dulu. Eh kan kalau psikologi tuh teorinya tuh dari Barat, dari Amerika gitu. Penemu-penemu ilmunya tuh teori-teorinya kebanyakan tuh dari Barat. Nah terus psikologi Islam tuh ngapain? Nah tapi yang aku tahu kalau psikologi Islam kan adanya di UIN gitu ya, Universitas Islam. Nah setahu saya meskipun mereka namanya psikologi Islam, tapi tuh mereka tetap belajar ilmu-ilmu teori psikologi yang asli, maksudnya yang well known lah di kalangan kita gitu. Mungkin Islaminya tuh ada kayak tasawufnya gitu kali ya. Saya kurang tahu sih. Tapi setahu aku ketika nanya ke anak psikologi Islam itu tetap belajar teori tentang barat-barat juga tetap karena emang teori yang berlaku kayak gitu. Mungkin karena eh, kurang nggak tahu ya, kurang masyhur apa gimana kali. Sebenarnya tuh ada aja ya dari teori psikologi yang dari Islam. Cuman mungkin kurang famous kali ya. Jadi kurang diaplikasikan gitu di kita kayaknya. Oke. Oke. Mbak, ada yang nanya nih Mbak, bener nggak sih Mbak, ciri-ciri orang psikopat tuh jarang mandi pagi? Nggak tahu, nggak tahu. Eh, setahu aku psikopat tuh manipulatif sih. Dia tuh kayak otak bagian emosinya, namanya apa ya? Lupa deh. Pokoknya otak bagian emosinya tuh rada-rada mungkin ada sedikit gangguan ya, sehingga dia tuh cenderung eh, tidak merasakan emosi tersebut. Jadi kenapa dia tuh berbuat jahat banget? Karena dia tuh tidak ada rasa kasihan gitu terhadap orang lain. Kalau kita kan sayang gitu ya, misalkan kayak jahatin orang gitu kan, gimana sih diri kita, ih nanti dia Nggak terluka. tegaan Nah gitu kalau ya. ya kalau orang psikopat tuh yang aku tahu dari segi otaknya, yang di Hmm. bagian emosinya tuh kayak nggak bukan nggak berfungsi apa gimana gitu deh intinya. Rada-rada Tidak, gangguan. tidak optimal ya, tidak optimal. Ya, kalau mandi pagi nggak tahu sih aku. Mungkin aja. Mas Alfi, udah mandi belum Mas Alfi? Mbak, Mbak, ya. Mbak, apakah kepribadian orang tuh bisa berubah-ubah ya sering dengan waktu, berjalannya waktu? Hmm, kepribadian orang berubah-ubah. Heeh. Berjalannya dengan waktu tuh berubah-ubah gitu kepribadian orang. Kenapa ya? eh Gini, kan 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 orang tuh bertemu dengan banyak orang. Terus dia itu apa ya? Nggak di setiap fase perkembangannya tuh nggak nggak ketemu sama orang-orang itu aja kan. Pasti beda-beda gitu. Pasti ada yang pergi kemana, merantau kemana gitu. Nah, mungkin itu tuh kayak terpengaruh gitu loh, Mas. Terpengaruh sama Hmm, sosial lingkungannya gitu sehingga berbuat eh, un- mereplika mereplika hal yang sudah kita sering temukan. Kalau kita terpapar ke lingkungan X, kita tuh akan menjadi X juga gitu. Kalau kita terpapar ke lingkungan Y, kita jadi cenderung mengikuti lagi. Itu teori sosialnya tuh kayak gitu. Kita tuh pengen diterima oleh kelompok, kita tuh iya, harus nyamain ke kelompok itu. Kayak gitu. iya. Gitu kali. So- Social pressure ya. Oke. Ini banyak yang menarik sih. Mbak, kenapa kalau orang ODGJ itu meskipun nggak hygiene ya, nggak bersih, tapi tetap terlihat sehat ya? Atau misalkan kayak di dekat rumahku tuh dulu ada ODGJ, dia nggak pakai masker pas COVID, tapi ya sehat-sehat aja sampai sekarang. Itu gimana, Mbak? Sehatnya tuh gimana, Mas? Mungkin sebenarnya sakit, tapi nggak di bukan nggak diobatin, nggak di Tidak ditampilkan. ya Ya, itu mungkin nggak jawaban. diperiksain gitu Ya. kali karena dia nggak merasa sakit. Oh, nih menarik lagi nih, Mbak. Mbak, sebenarnya itu penyebab ODGJ itu apa ya? Terus sampai ada yang bisa menyebabkan kematian juga ya? Hmm, beda-beda tergantung Hmm. jenisnya, tapi biasanya diawali dari
itu stresor yang tidak terrilis dengan baik kali ya. Jadi ada yang mana ya? Ada faktor resiko. Faktor resiko tuh kalau misalkan keluarganya atau apa keluarga besarnya ada yang terkena, dia tuh bisa beresiko terkena juga. Ya sama kayak penyakit-penyakit eh, di kedokteran. Nah, tapi ada juga karena faktor sosial gitu. Karena faktor hmm, apa? Misalkan dia terpapar sesuatu yang stressful, tapi dia tidak bisa menghandle dengan baik sehingga dia itu eh, nggak apa ya, nggak 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 rilis stres rasa stresnya tuh dengan baik sehingga kayak dipupuk gitu. Terus ngelamun gitu-gitu. Terus malah depresi, terus schizofren. eh Urutannya tuh kayak dari stres, terus depresi, terus schizofren gitu. Nah, makanya Oh, kita, skizo ya. Hmm. nah, tapi beda-beda juga sih. Ada yang mungkin dari obat-obatan, terus ada yang mungkin emang dari apa sih kimia dalam otak gitu. Ada yang kayak gitu. Nggak bisa nggak bisa satu itunya faktornya tuh, setahu aku ya. Nah, terus Hmm, kita sebagai keluarga orang terdekat gitu, sebenarnya tuh punya punya apa ya? Punya power buat mengurangi gangguannya itu. Jadi dulu ya waktu aku ke rumah sakit jiwa itu tuh si susternya tuh bilang pasien di sini tuh kalau misalkan ada dukungan support sistemnya dari keluarganya sering dijengukin ya diperhatiin gitulah dari keluarganya itu tuh kecenderungan sembuhnya tuh lebih cepat dan lebih tinggi gitu daripada orang yang kayak punya keluarga nggak punya support system nggak pernah dijengukin ditelantar sama keluarganya gitu jadi kayak oh mungkin emang dari situ tuh berpengaruh juga tuh buat nyembuhin sama buat nyelakain oke. gitu Mbak, mungkin ini salah satu pertanyaan faktor lagi itu. tuh. Orang yang dengan ODGJ itu sadar nggak sih mereka tuh lagi sakit ODGJ? ODGJ schizofren ya eh enggak sih biasanya mas Hmm, nggak tahu kadang mereka tuh eh, cerita-cerita yang apa ya tercipta di kepalanya doang gitu-gitu nggak sadar sih mas makanya nggak sebelum sadar. belum ke situ ketika kita ngerasa apa ya kan stressful sama kondisi-kondisi yang kita hadapin gitu itu lebih baik diantisipasi dulu kayak cari pertolongan kayak curhat gitu ke siapa. Eh, Berarti kalau misalkan kita punya stres tapi kita nggak bisa kita luapin tuh bisa jadi gejala mengarah ke ODGJ ya. eh Kalau Ya lebih stresnya baik di ini dipendam-pendam. sih lebih baik dirilis dengan cara yang baik. Kalau emang Hmm. butuh pertolongan, cari pertolongan. Nggak apa-apa. Hmm. Kayak masih tabu sih kalau di masyarakat ini. Kadang datangnya tuh ke Ustadz. Tapi ya udahlah, gimana lagi. Iya sih. Mbak, kalau tanda-tanda ODGJ yang udah mau sembuh tuh gimana sih? Ya berarti dia bisa ini, bisa berinteraksi secara normal. Kayak nggak banyak ngomong-ngomong fiktif gitu kan. Cerita Hmm. ceritain sesuatu yang itu tuh dalam pikirannya sebenarnya nggak terjadi, nggak fakta. Biasanya tuh kayak pengobatannya tuh harus harus ini sih harus terapi terus harus pakai obat gitu kalau di Hmm. rumah sakit. Ada ini nggak sih Mbak ciri-cirinya maksudnya kalau dia punya gejala ODGJ itu misalkan kayak kalau diajak ngobrol nggak pernah nyambung itu apakah ada jadi satu indikator dia punya gejala ODGJ? Oh, ODGJ Heeh. tergantung udah. Kalau misalkan si skizofren ya. Nah, skizofren. Nah, misalkan nih kalau kalau skizofrenia kan dia tuh kayak di pikirannya tuh ada delusi Hmm. kayak mengira gimana ya? Macam-macamnya tuh banyak sih Mas. Kayak misalkan ada yang menyangka dia itu dewa kayak gitu yang harus disembah kayak gitu terus ada yang Hmm. eh, kayak dia tuh kayak lagi dikejar sesuatu iya aku lagi dikejar sesuatu aku takut gitu gitulah kayak Hmm. timbulnya tuh di pikirannya dia sendiri. Beda-beda jenis-jenisnya tuh. Aku lupa lagi Hmm. terus
eh tadi tuh ada yang nyebutin Beautiful Mind ya. Itu kayaknya salah satu film yang tentang ODGJ deh. Oke, Bisa ditonton. Nah, terus oke. ada yang dia tuh kayak punya temen ngobrol gitu di dalam pikirannya. Lagi ngobrol sama orang, Hmm, makanya suka ngomong sendiri kan. Nah, itu tuh karena dalam pikirannya tuh menciptakan kalau ini tuh ada orang teman aku lagi ngajak aku ngobrol gitu. Gitu, oke. Mas. Mbak, mau nanya dong. eh Sebenarnya trauma itu bisa disembuhin nggak sih, Mbak? Terus kalau misalkan Eh, emang nggak bisa ya, itu bagaimana kita meminimalisir dampak trauma itu terhadap kehidupan kita? oke. Eh, sih. Trauma bisa disembuhin enggak? Bisa sih, Mas. Cuman emang harus ada orang lain yang bantu. Nah, trauma itu kan berarti masa lalu ya. Nah, trauma yang berat itu biasanya terjadi tuh kayak pas di kita masa kecil. Kenapa? Karena 5 tahun pertama itu kayak masa emas gitu yang menentukan kita ke depannya bakal kayak gimana. Itu kayaknya teori yang masyhur di mana-mana ya, di dunia kesehatan juga. Nah, biasanya trauma itu berkaitan sama masa lalu, masa lampau, masa kecil. Atau enggak kita nyebutnya kayak inner child gitu kan. Nah, Mm-mm. itu tuh sebenarnya gimana ya? Bisa disembuhin dengan bantuan orang lain. Nah, terus Mm-mm. cara-caranya itu kita nggak bisa kan mengubah masa lalu, tapi lebih ke menerima gitu, menyadari ke, misalkan nih, ada orang merasa kalau misalkan ngadepin sesuatu itu kayak, oh udahlah, emang nggak ada yang sayang sama aku gitu, emang aku mah nggak dipengenin di dunia ini gitu, emang nggak ada yang perhatian sama aku lah itu berarti yang kena sama dirinya dia itu apa ya, tidak tidak merasa dicintai gitu. Mungkin karena Ah. apa? Mungkin karena dulunya waktu di masa kecilnya dia tuh ini nggak pernah diapresiasi sama orang tuanya gitu. Udah ranking 1, tapi kamu mah cuma ranking 1 doang gitu. Nah, tuh anak tetangga tuh misalkan bisa ini bisa itu gitu. Gitu. Jadi kayak nggak merasa dicintai itu si sosok anak kecil tuh butuh untuk diapresiasi loh waktu dulu, tapi eh, nggak dapetin itu gitu sehingga itu tuh numpuk terus sampai dewasa bisa bisa disembuhkannya tuh mungkin pertama kita harus tahu dulu kita merasa apa biasanya kalau misalkan lagi stres atau lagi pikiran negatifnya tuh apa yang muncul tuh misalkan aku memang nggak bisa udahlah aku nggak bisa nih eh, jadi lead kayaknya nggak bisa deh gitu nanti aku ini nih nah, itu mungkin karena waktu kecilnya tuh selalu kamu mah masa kayak gini aja nggak bisa Hmm, kayak iya, iya, iya. dari dulu nah itu tuh harus disadarin kayak ada three core belief kalau nggak salah yang kena yang kayak hot bottomnya trauma tuh ada 3, tidak merasa dicintai, tidak merasa dibutuhkan, terus tidak merasa kompeten, sama tidak merasa dibutuhkan. Kalau nggak salah ya, ada 3 Mm-mm. pokoknya aku lupa. Iya. Oke, tapi sebenarnya bisa diminimalisir dengan cara apa tuh, Mbak? Kalau misalnya itu udah punya trauma gitu. Nah, kalau udah punya, ya Heeh. berarti ini sih Mas kayak memahami kalau misalkan tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna, nggak apa-apa terjadi hal itu. Yang penting kita tuh sekarang eh, ada istilahnya kayak reparenting gitu nggak apa-apa. Dulu tuh aku merasa kayak gini karena gara ini ya gitu mungkin karena memang orang tua tuh nggak ada yang sempurna gitu lah sekarang tuh ya udah fokus aja kita bisa apa terus sama menghalau pikiran negatif nah, itu kayak ada caranya gitu mas salah satunya itu pakai CBT itu kayak Eh, ada trainingnya sendiri. oke. Mbak, berarti kalau gitu, kalau apakah sudah ketika orang tadi kan bilang kalau misalkan trauma itu lebih banyak karena banyak karena biasanya itu disebabkan oleh masa kecil atau inner child yang kurang menyenangkan. Terpenuhi Ya. ya. Nah, kalau misalkan traumanya terjadi sama orang yang dewasa, itu apakah lebih mudah untuk menyembuhkannya atau sebenarnya ya sama aja susah gitu? Oh ya itu mungkin kan karena jarak waktunya lebih dekat ya karena terus kalau misalkan eh dewasa kan kita lebih bisa gimana ya? Hal buruk terjadi ketika dewasa sama hal buruk terjadi ketika masa kecil. Kalau masa kecil kan kayak kita tuh kayak nggak Bisa memproses ya?
ya mengontrolnya itu. Kalau dewasa kan kita masih bisa mengontrol dan tahu kayak harus kayak gimana gitu. Tapi bisa jadi nih em, ketidakmampuan kita untuk menghadapi hal-hal negatif ketika dewasa itu juga terpengaruh sama apa yang terjadi ketika masa kecil gitu. Ada berkaitannya ya. Ya, Mas. Mbak, apakah misalkan ODGJ atau misalkan kayak stres itu ada hubungannya dengan ekonomi? Jadi maksudnya ada pertanyaan nih, ada dua orang yang mungkin secara akademis pintar ya, pasangan suami istri secara akademis pintar, secara ekonomi memenuhi gitu ya. Cuman dia bisa melakukan pembunuhan kepada anaknya sendiri. Nah itu gimana ya, Mbak? Atau misalkan kalau kasus-kasus kita belakangan ini sempat dengar ada yang mahasiswa lompat karena stres ya, ataupun kayak satu keluarga lompat bunuh diri, itu gimana, Mbak? Oh, faktor ekonomi. Ya, apakah berpengaruh nggak sih, Mbak? Maksudnya ada ada pasangan suami istri sama-sama pintar, Hmm, ekonominya cukup, tapi kok bisa membunuh anaknya sendiri gitu, Mbak? hmm, hmm. Karena eh, karena karena ekonomi yang rendah maupun ekonomi yang tinggi, mereka kan punya challenge-nya masing-masing juga kan, Mas. Hmm, Kadang ada sih kayak orang kaya, gimana ya? Kadang ada kan orang kaya, misalkan nih orang tua kaya, terus kayak hmm, maksain anaknya, kamu tuh harus ikutin apa kata papa gitu. Kamu harus kayak mindset cara berpikir orang kaya itu belum tentu better than orang tidak kaya gitu. Ya nggak sih, Mas? Tergantung ya, kayak pola pikirnya sama gimana proses dia dalam apa ya? menjalani eh berprinsip perspektifnya dia gitu. gitu deh, ya, ya, terhadap sesuatu yang terjadi gitu. Ah, nah, Mbak, ditanya nih, kan ada sekarang tuh kayak tes kepribadian buat anak-anak gitu ya, pakai sidik jari. Itu apakah akurat nggak sih, Mbak? Oh ya, Stephen Ya, apa ya? ya, Steven. Ya itulah apa Ya, namanya. eh sebenarnya eh itu tuh sesuatu yang diperjualbelikan secara umum kan ya. Selama itu Komersial. Heeh. ya komersial. Nah, itu tuh sebenarnya nggak dipelajari nih ketika di kampus. Karena kan itu kayak milik seorangan kan. Bukan Iya, bukan buat pembelajaran gitulah. Jadi mungkin aja sih valid selama emang udah ada penelitiannya yang aduh, yang mencakup banyak sampel gitu. Karena kan untuk hmm, mengetahui kayak ini kepribadiannya A, ini kepribadiannya B, jenis-jenisnya aja tuh kayak jauh banget, kayak penelitiannya tuh panjang banget. Jadi hmm, susah gitu lah buat bikin sebuah teori seperti gitu. iya, nggak apa-apa, Mbak. Mana lagi ya? Mbak, kalau misalkan kita lagi jatuh cinta sama seseorang, terus kita bucin nih, itu apakah termasuk gangguan jiwa nggak, Mbak? Ya enggak sih, kayaknya selama bisa melakukan sesuatu aktivitas normal, bekerja kayak biasa, Nah gitu, kayaknya enggak deh. nggak. Enggak. Tapi kalau sampai obsesif gitu kali ya, kayak nggak bisa tanpa dia sedetik pun gitu, itu kayaknya sih harus. Tapi kalau kita masih bisa wajar bekerja kayak biasanya, belajar gitu-gitu, beraktivitas normal, itu kayaknya enggak sih. Kalau Hmm. obsesif, misalkan mengekang gitu, CCTV di itu kayaknya deh Ada pasangannya atau takut bikin kamunya ya stres yang dikit. harus Eh, kamu nggak boleh kontak-kontakan sama temen kamu yang cowok ya, hanya sama aku aja ya. Kamu nggak boleh dijemput selain sama aku ya. Menarik. Mbak, nah ini agak sosial dikit ya, ini kan klinis ya. Mbak, kenapa lo Hmm. pekerjaan untuk disabilitas tuh dikit banget ya, padahal psikologi sendiri tuh udah ada ilmunya gitu. Nah, menarik sekali. Kemarin aku baru aja lihat di LinkedIn ada lowongan desainer disabilitas. Itu di perusahaan apa ya? Aku lupa. Kayak perusahaan itu udah gede gitu. Eh, Serius, jangankan serius. jangankan kan jangankan kantor, sekolahan pun buat disabilitas kayaknya masih terbatas ya. Nah, itu sebenarnya ada nggak ya undang-undangnya? Aku lupa deh.
Itu tuh kayak perusahaan tuh harus punya pekerja, menerima pekerja yang disabilitas. Tapi mungkin role-nya itu agak terbatas ya. Terus Hmm, kayak ah, kenapa ya? Harusnya sih setara, tapi emang lah itu eh, fenomena sosial di kita. Kayak akses transportasi umum gitu-gitu kan masih masih terbatas ya daripada buat kita. terbatas sih. Benar-benar Emang di terbatas. mana-mana sih masih terbatas sih di Indonesia. Iya, iya. Lanjut nih Mbak. Mbak, kita ngomongin soal klinis lagi nih. Ada NPD kan, Narcissistic Personality Disorder. Jadi kalau nggak salah, ya emang yang ngerasa paling dia tuh paling superior ya. Nah, bener nggak sih Mbak, kalau orang-orang yang NPD itu ngerasa bahwa sebenarnya tuh mereka nggak ada yang salah sama mereka gitu. Jadi kalau disuruh ke konsul ke psikolog ya gue nggak ngerasa ada yang salah di diri gue gitu. Bener nggak sih Mbak? Orang dengan NPD. Ah, karena dia terlalu narsis ya, Mas. Menganggap Iya, dirinya sangat sempurna. iya, aku pintar, aku luar biasa. Kamu mah biasa aja. Eh, pertanyaannya apa, Mas? Dia sadar gak sih Mbak kalau dia tuh NPD? Dia sadar gak sih kalau itu narcissistic personality disorder gitu. Sama kayak tadi ODGJ. Dia sadar gak sih kalau itu ODGJ gitu. Mungkin ini sih, Mas. Harusnya tuh dia mulai berpikir tuh ketika ada komentar ya dari orang lain. Selama dia Hmm. merasa agak susah sih emang kalau gangguan kepribadian yang apa ya menganggap dirinya yang menganggap dirinya sangat oke gitu-gitu. Emang agak susah sih buat Aku selalu kamu tuh benar. sakit loh gitu ya. Kamu tuh sakit sebenarnya gitu. Emang agak susah sih Mas, buat sadar. Yang harus singgung sih Mbak kalau digituin ya sih. Aduh. Lanjut lagi ya. Ini kita masih ada 10 menit kali ya. Hmm. Baik banget kayaknya nih. Aduh. Oke Mbak. Sebenarnya kapan sih kita udah mulai ngerasa kita harus butuh pertolongan ya? Kalau udah sadar. Nih. Kalau ini, ah, kalau kita tuh butuh pertolongan. Kalau emang kita tuh nggak bisa menghandle pikiran negatif yang muncul ketika kita mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan itu. Kayak berkali-kali gak muncul. Mengganggu deh, mengganggu aktivitas kayak sampai sakit gitu. Kadang ya sesuatu yang terjadi di pikiran kita, misalkan pikiran kita tuh semrawut gitu. Kadang tuh berpengaruh juga tuh ke fisik kita pada akhirnya. Eh, ada yang bilang juga kalau apa ya beberapa penyakit-penyakit fisik itu terkait sama eh, Pikiran. pikiran kita gitu ya gitu mungkin kalau udah mengganggu kali ya maka carilah pertolongan nggak apa-apa kok wajar aku juga dulu ini menerima pertolongan ketika mengerjakan skripsi karena stres banget Nah, aku mau nanya nih, bener nggak sih kalau orang kuliah psikologi itu sekalian berobat jalan? ya bener banget mas Itu gimana sih? Teh? Gini kalau gimana ya kita tuh jadi kayak melihat diri kita sendiri gitu loh Mas kayak misalkan nih ada pelajaran tentang kepribadian terus lagi ngejelasin nih teorinya tentang extrovert, introvert, intuitive, feeling gitu-gitu kan terus kayak oh aku tuh yang mana ya oh yang ini gitu terus ada teori-teori yang bilang kita tuh tumbuh sekarang tuh berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu oh masa lalu tuh di aku ada apa ya sehingga membentuk aku sekarang kayak gini kayak gitu Mas terus pelajaran psikopatologi misalkan lagi jelasin tentang macam-macam gangguan jiwa itu aku bukan sih itu aku bukan sih kayak gitu kayak jadi menekan-nerka ke diri sendiri kayak Iya, gitu self mas diagnosis emang ya. bener sih Iya. ada Nah, juga nih kok tuh apa? iya teman aku yang apa belajar psikologi ternyata dia schizofren gitu. Hmm. Kasihan ya. Ya banyak mas yang gitu deh tapi mereka jadi Hmm, lebih aware sih lebih aware kalau oh aku tuh mengidap kayak gini terus oh aku harus ke sini. oke. Jadi sebenarnya tuh, Mbak, berarti sebenarnya ya, in general, ada nggak sih manusia yang sebenarnya nggak punya gangguan
kejiwaan dalam skala sangat ringan sampai berat gitu ya. Apakah sebenarnya wajar kalau misalkan orang itu ada gangguan kejiwaan nih gitu. Gangguan kejiwaan. Kita Skalanya ringan persepsinya gitu ya. kemana nih? Yang ringan seperti ya stres kali ya gitu. Stres itu bahkan kadang dibutuhkan kan dalam hidup kita biar Nah, kita mau maju. iya iya. Sebenarnya kalau selama kita bisa menghandle dengan baik, ya nggak masalah. Masalah itu kan dibutuhkan dalam hidup kita. Betul betul. Oke, nih menarik nih Mbak. Ada dua lagi nih mungkin ya untuk wrap up. Pertama, biasanya itu kan kalau di kita, kalau orang dengan gangguan kejiwaan itu dihubungkan dengan dia kurang beriman ya. Itu sebenarnya kalau dari point of view psikologi gimana sih Mbak? Nggak ada dibahas. Nggak ada, kalau dari psikologi ya, kalau dari Hmm. keilmuan psikologi, itu nggak ada dibahas. Apa mungkin karena dia dari barat ya teorinya. Oh, Tapi sebenarnya, gimana ya? eh aku aku sendiri sih belum belum menemukan menemukan. belum menemukan di mana keterkaitannya sebenarnya. Apakah emang faktor utamanya itu karena kurang beriman atau bukan? Tapi kalau dari rasionalitas yang ada di psikologi, kejiwaan, masalah kejiwaan itu masalah yang kompleks gitu, dan munculnya tuh berdasarkan faktor yang udah lama terjadi. Biasanya kayak udah lama. Kan kita mendiagnosa dia memiliki gangguan jiwa X atau Y itu ketika gangguannya itu sudah 6 bulan berlalu, 3 bulan berlalu gitu-gitu. Dan Hmm, punya observasi dari dirinya, aku sebagai pasien, sebagai dari orang yang sebagai pasien, keluarga pasien, gitu kan. Jadi harus observasi ke yang lain juga untuk mendiagnosa kalau oh si ini tuh ini loh. oke. Mbak, kita soal ngomong mungkin recovery-nya ya, atau self-help-nya. Bener nggak sih kalau misalkan kalau kita ke psikolog atau psikiater, itu juga cocok-cocokan dengan psikolog atau psikiaternya? Ah ya betul sekali, Gitu ya. betul Mas. Hmm. Jadi kalau misalnya kita nih butuh ke psikolog atau psikiater ya, bukan berarti ketemu psikolog aja kita bakal masalahnya atau em, sakitnya akan langsung berkurang, tapi harus cari yang cocok-cocokannya ya. Benar. Nah, Ada teman, hmm, ya, ada teman aku Mas, dia tuh berobat kan, terus hmm, dia merasa kayak sama aja gitu, kayaknya nggak cocok deh sama dokter ini, sama psikiater ini. Terus akhirnya dia tuh hmm, kayak cari lagi, cari di Halodoc yang lain. Terus ada yang merasa, kayaknya sama dokter ini cocok. Benar hmm, sih Mas, cocok kan? betul. Nah, Mbak, kan mahal nih ya. Iya Berobat benar. kan ya mahal, ya kan? Apalagi kalau di puskesmas kan cuma satu psikolognya, terus belum tentu juga cocok kan gitu ya. Apakah dengan kita sambat di sosmed itu membantu, Mbak? Ya mungkin itu secara emosinya kerilis ya Mas, tapi kayak pola pola berpikir, perilaku apa ya, pikiran negatifnya mungkin bakal berulang terus kalau nggak ada yang ngarahin. Kadang kan sesuatu tuh jadi rumit karena pikiran kita, ada sesuatu yang terjadi tuh pikiran kita kan yang memperumit. Nah kadang psikolog tuh menguraikannya tuh dari situ. Kayak misalkan, kenapa kamu berpikir kalau misalkan dia nggak balas pesan kamu cepet, dia lagi selingkuh gitu-gitu. Itu kan pikiran negatif tuh. Nah gitu. Checklist satu doang, nggak ditulis ya, ya. Status status gitu. Lanjut lanjut. Terus nggak tahu ya. Aku dapat info dari temen aku sih, katanya yang boleh di cover BPJS tuh yang psikiater, psikolog tuh belum. Nggak tahu sih tapi Hmm, iya apa enggak. iya, iya, Karena betul. yang ada di rumah sakit tuh psikiater. Hmm, Iya sih oke emang nih. agak mahal sih. Sejam tuh berapa gitu. Oh, kayak ini ya, kayak Ratusan. main PS ya, sama warnet ya sejam. Iya bener-bener. Dan nggak bisa sekali mas, berobatnya tuh kayak harus berkali-kali. Terapinya berapa kali. Ah, Dan belum tentu cocok ya, kalau, ketemu sekali iya ya. betul. Obatnya mahal. Oke nih Mbak Aya, untuk wrap up tentang soal psikologi, kita lebih banyak ngomongin masalah klinis ya berarti hari ini ya. Hmm. Kira-kira kalau misalkan kita, kayaknya aku punya gejala nih Mbak, Mas.
terus aku harus ke gimana ya, tapi budgetku terbatas. What should I do? Ada nggak sih cara murahnya gitu? Terus kalau misalkan kita lagi berproses, lagi berobat gitu ya, terus kok kayaknya nggak sembuh-sembuh ya, terus gimana ya Mbak? Terus sama terakhir ya, eh, kata-kata petuah dari Mbak. Kayak Gini, kalau misalkan emang ada suatu kondisi yang kayaknya ini udah membutuhkan tenaga ahli, kayak psikolog atau psikiater, tapi biar murah kayak gimana, eh, mungkin bisa ke mahasiswa-mahasiswa psikologi yang yang sedang menjalani atau sudah, atau bisa juga, tapi mereka mungkin ini ya, nggak begitu expert gitu. Kalau S1 misalkan kayak aku kan nggak begitu expert. Gimana cara menyembuhkan ini ya? Itu aku belum belum bisa tuh karena belum belum punya kewenangan dan belum ada juga ilmunya. Atau yang kedua, bisa juga nih cari mahasiswa psikologi S2 yang lagi profesi, yang lagi cari kasus, yang lagi cari pasien. Karena mereka tuh butuh butuh pasien. Misalkan teman aku psikologi klinis anak, mereka tuh butuh anak-anak, praktek kasus di anak-anak yang harus dia tanganin gitu sebagai bahan untuk prakteknya dia. Tapi dia tuh tetap bakal disupervisi sama dosennya. Itu biasanya lebih murah tuh yang kayak gitu. Tapi masa percobaan ya namanya juga kayak gitu. Terus apa lagi pakai BPJS mungkin itu kayaknya masih bisa sih. Ada beberapa klinik-klinik kalau di kota besar ya, itu udah lebih banyak lah ketersediaan kliniknya daripada di kota-kota kecil. Di kota aku juga mungkin kayaknya cuma satu dua deh, mungkin nggak ada ya. Nah terus itu BPJS, udah kayaknya ya. Cari teman psikologi, cari teman yang kamu percayai, cari teman orang psikologi atau kedokteran jiwa. Terus cari orang psikologi S2 profesi yang lagi cari pasien, itu biasanya lebih murah atau bahkan bisa jadi gratis. Terus sama pakai BPJS gitu. Kalau punya uang, ya udah pakai aja uangnya buat terapi. oke. Sebelum semakin mahal biayanya dan sebelum Oh, pengobatannya harus semakin berlapis-lapis gitu kan. iya, Gitu. iya. Betul. Betul, karena sakit ya. Ada yang sakit yang fisik, ada sakit yang di jiwa. Jadi sama-sama sakit ya. Ya, atau mungkin bisa follow orang-orang di TikTok kan banyak tuh biar terpapar lah awareness-nya. Terus dari aku apa ya? Kalau misalkan kita kita punya punya saudara, punya keluarga yang punya kebutuhan khusus, eh, apa ya? Sebisa mungkin kita eh, aware lah kalau misalkan emang kondisinya harus dibawa ya dibawa gitu segera mungkin. Karena setiap manusia kan berhak ya untuk punya perkembangan pertumbuhan yang yang normal. Itu terus kalau misalkan diri kita merasa udah sering menghadapi dengan suatu sesuatu yang kurang baik terjadi ke kita, terus kita tuh kayak sering nangis gitu, terus sampai sakit gitu, ya udah nggak apa-apa coba cari cari bantuan. Dan tadi ya, psikologi itu emang ilmu yang abstrak. Cuman kita juga punya punya teori, terus punya hasil penelitian yang insya Allah udah disepakati eh, sama beberapa praktisi Indonesia. Jadi kayak psikologi itu bukan apa tadi penerawang orang gitu, bukan lagi ya. Itu Mas. Udah deh. Oke Mbak ya, thank you banget nih buat sharing sessionnya selama 1 jam dan kayaknya insightful banget ya karena kita ngebahas masalah klinisnya banyak. Dan mungkin untuk wrap up sesi kali ini adalah satu quotes yang aku suka nih diambil dari judul drama Korea. It's okay not to be okay. Oh iya Oke, betul. oke teman-teman itu saja